Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih. Baik, mudah-mudahan kita semua sehat ya anak-anak ya. Kita semua sehat. Baik, mudah-mudahan sudah hadir semua. Kalau Pak Doni lihat di partisipannya sudah berjumlah 35 orang ya. Apakah ada yang nggak hadir ya hari ini? Pak Doni belum cek nih. Kita lihat satu-satu ya. Oh, sudah hadir semua. Total 35 ya, sama pengajar, sama guru, sama Pak Doni, jadi 36. Baik, anak-anak, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, Pak Doni minta untuk salah seorang di antara kalian untuk memimpin doa. Sebelum pembelajaran, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Oke, anak-anak, sebelum Pak Doni masuk ke pelajarannya, Pak Doni minta posisi duduknya diatur sesuai pandangan matanya ke layar monitor. Pak Doni mau cek dong, apakah sudah tampil di layar laptop Anda sudah sama? Sudah ya? Oke, sama anak-anak, sebelum kita mulai, Pak Doni ingin kalian mendengarkan sebuah lagu wajib nasional ya. Mudah-mudahan ini akan menggugah rasa nasionalisme kita ya. Oke, selamat menyaksikan. Judulnya adalah Tanah Airku ya. Ciptaan atau karya Ibu Sud. Airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cinta.
hargai. Baik anak sekalian, mudah-mudahan lagu tadi memberikan kita semangat ya, nasionalisme yang tinggi untuk kita semua ya. Baik, kita masuk ke materi kita ya. Ini materi kita ya, ini materi kita ya pada hari ini ya. Oke. Namun sebelum ke sana Pak Doni ingin kalian buka Google Classroom-nya dulu. Buka Google Classroom-nya dulu. Silakan. Terlihat ya, ini Google Classroom-nya ya. Oke, baik, silakan diketikkan kodenya ya. Kode kelasnya ya. Kemudian masuk ke dalam kelasnya ya. Pak Doni share link Google Classroom-nya di room chat ya. Oke, sudah? Kita lihat ya. Sudah banyak loh. Oh, sudah 21 orang, baru 21 orang. Ya. Baru 21 peserta nih, 29 sekarang. Ya. Dari 35 baru 29 ya. Oke, ada Ardan, ada Bia, ada Sharla ya, dan seterusnya. Oke, sekarang kita masuk kembali ke kembali ke PowerPoint kita ya. Sudah terlihat, maaf. Udah ya. Oke. Bab pertama yang akan kita pelajari adalah konsep wilayah dan tata ruang wilayah. Apa saja yang ada di dalam materi tersebut ya. Baik anak-anak sekalian, apa yang akan kita lakukan pada hari ini? Untuk hari ini Pak Doni akan meminta kalian, kita akan bagi kelompok belajar ya. Kita akan bagi kelompok belajar. Kemudian Pak Doni akan menyajikan bahan-bahan pembelajarannya ya. Kemudian akan Pak Doni minta kalian diskusi dalam kelompok masing-masing ya. Kemudian presentasi dan tanya jawab serta refleksi kegiatan. Ini akan kita lakukan pada hari ini ya. Mudah-mudahan kita sampai semua nih ya. Baik anak-anak, kita masuk ke materi kita pada hari ini ya. Tadi dalam konsep wilayah dan tata ruang ya, itu ada namanya wilayah dan tata ruang itu sendiri ya. Di dalam sub materi wilayah dan tata ruang ada poin hakikat dan konsep wilayah, pewilayahan dan tata ruang. Nah, 3 hal ini yang akan Pak Doni akan minta kalian untuk berdiskusi ya. Kalian temukan informasinya, olah informasi dan menyajikan. Ini yang Pak Doni minta ya, yang Pak Doni minta. Di sini atau hari ini walaupun kita pertemuan pertama, Pak Doni mau mencoba bagaimana menerapkan sebuah model pembelajaran masyarakat belajar. Jadi di sini siswa mengajarkan siswa yang lain ya. Sekelompok siswa mengajarkan kelompok yang lain. Dan kelompok yang lain memberikan penilaian atau merefleksikan apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok yang lain. Nah, di sini peran kalian adalah sebagai tutor ya, sebagai tutor sebaya gitu ya untuk teman-teman yang lain. Saya akan minta masing-masing kelompok menjelaskan dari 3 materi yang hari ini kita targetkan ya. Baik. Ini nama-namanya ya. Mohon bisa diperlihat atau bisa melihat dengan baik sama ya. Ini ada Viola ya, ada kelompok 2 ada Kika, kelompok 3 ada Naura Alifa ya. Ini yang di atasnya perlu dijadikan ini ya. Katakanlah koordinator lah ya, koordinator ya misalnya. Kelompok 1 membahas wilayah, kelompok 2 membahas pewilayahan,
Kelompok 3 membahas tata ruang. Nah, dari ketiga kelompok ini tunjuk siapa juru bicaranya ya yang akan mengajarkan kita semua ya. Kemudian tunjuk juru tulisnya ya yang mencatat notulennya ya. Kemudian yang ketiga, tunjuk siapa orang-orang yang atau teman-teman yang menilai, merefleksikan kelompok lain, presentasi kelompok lain ya. Kelihatan belum, Pak? Udah. Oke. Saya mulai ya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Saya Firsa Viola dari kelompok 1 bersama Kalista Kansa akan menjelaskan mengenai pengertian dari wilayah. Wilayah itu apa sih sebenarnya? Wilayah itu merupakan bagian dari permukaan bumi yang dalam hal-hal tertentu dapat dibedakan menjadi bagian-bagian lain di sekitarnya. Maksudnya itu apa? Nah, ini ada dua contoh simpelnya yang dapat biar kita gampang nangkepnya aja, itu ada wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan. Mereka itu berbeda karena kalau misalnya kita lihat kota itu mungkin lebih identik dengan pusat industri ataupun bisnis. Kalau misalnya desa itu lebih ke mungkin yang masih asri atau masih lebih alamnya masih lebih natural gitu. Selanjutnya ini ada konsep wilayah. Ada beragam konsep wilayah dalam geografi. Nah, yang pertama itu adalah wilayah homogen dan formal. Wilayah homogen itu adalah tempat di mana populasi di suatu daerah memiliki karakteristik yang khas didasarkan pada kriteria alam, seperti karakteristik fisik. Misalnya wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan yang termasuk wilayah homogen. Selanjutnya ada wilayah fungsional. Wilayah fungsional itu wilayah yang menekankan keterkaitan antar komponen atau lokasi yang ditandai dengan beberapa aktivitas ekonomi. Misalnya daerah metropolitan yang terdiri dari kota besar di Jabodetabek. Selanjutnya ada wilayah vernakular atau wilayah perseptual. Jadi wilayah ini adalah wilayah yang memiliki identitas unik karena persepsi orang tentang wilayah tersebut. Misal Bogor itu dikatakan sebagai kota hujan karena sering turun hujan. Jadi berdasarkan pada persepsi masyarakat sekitarnya. Kemudian ada juga Pekalongan kota batik dan Banda Aceh kota Serambi Mekah. Nah, konsep wilayah mungkin tadi sudah dijelaskan juga oleh Viola, namun akan saya jelaskan lebih detail lagi. Secara umum, konsep wilayah di permukaan bumi itu dibedakan menjadi alamiah dan juga keadaan tingkat kebudayaan penduduknya, jadi dari natural dan kultural. Nah, berdasarkan keadaan alamiahnya, terdapat berdasarkan variasi iklim, berdasarkan tinggi rendahnya permukaan bumi, dan berdasarkan persebaran vegetasi. Kalau berdasarkan variasi iklim, itu ada wilayah tropik, subtropik, sedang, arid, dan kutub. Kalau misalnya di Indonesia mungkin tropik ya. Kemudian ada juga tinggi rendahnya permukaan bumi, ada dataran rendah, dataran tinggi, dan dataran pantai, serta persebaran vegetasi itu contohnya ada hutan iklim tropis, hutan campuran, hutan musim, hutan berdaun jarum, tundra, sabana, dan stepa.
Nah, yang kedua ada berdasarkan tingkat kebudayaan penduduk. Jadi wilayah yang didasarkan tingkat kebudayaan penduduk berupa wilayah agraris, wilayah industri, dan wilayah perikanan. Nah, apabila wilayah didasarkan satu penampakan disebutnya generic region. Contohnya areal tebu, areal gandum, dan areal padi karena memiliki persamaan kenampakan. Kemudian ada pula bila wilayah didasarkan ciri-ciri khusus lokasi yang kekhasannya dibandingkan wilayah lain, seperti disebut pula specific region. Contoh wilayahnya Timur Tengah, Amerika Latin, dan Asia Tenggara. Karena sudah pasti kalau misalnya kita bandingkan keadaan mungkin keadaan Timur Tengah dan keadaan Amerika Latin itu kita bisa membedakan. Nah, jadi dapat dipahami bahwa konsep wilayah adalah konsep dasar yang penting dalam geografi karena bermanfaat untuk memahami dan menganalisis interaksi keruangan migrasi manusia, barang dan jasa, serta perubahan-perubahan yang terjadi sebagai hasil interaksi antara manusia dan alam. Jadi, konsep ini bermanfaat bagi kita untuk mengetahui bagaimana manusia itu berinteraksi bukan hanya bersama manusia yang lain juga, tetapi interaksi pula bersama alam. Seperti itu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you kelompok 1. Kami dari kelompok 2 ada saya Nalaki Sultan Malano dan Kika, dan yang terakhir ada Raisa akan mempresentasikan tentang perwilayahan. Perwilayahan itu merupakan upaya untuk membagi-bagi permukaan bumi menjadi unit-unit teritorial dalam lingkup dan tujuan tertentu. Salah satu contoh regionalisasi kawasan di dunia adalah di kawasan ASEAN yang terdiri dari beberapa negara di Asia Tenggara. Negara-negara ASEAN mempunyai kesepakatan yang dinamakan AFTA atau adalah kesepakatan perdagangan bebas antar negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Tujuan AFTA yaitu salah satunya adalah meningkatkan jumlah ekspor negara-negara anggota ASEAN, meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jasa antar sesama anggota ASEAN. Regionalisasi berarti membagi wilayah-wilayah tertentu di permukaan bumi untuk keadaan tujuan tertentu. Hal ini disebabkan lokasi-lokasi di permukaan bumi jumlahnya sangat banyak, sehingga diperlukan usaha untuk menyederhanakan informasi menurut kriteria tertentu guna tujuan tertentu agar lebih efisien dan ekonomis. Contohnya, pembagian wilayah berdasarkan iklim sangat berguna untuk mengetahui peran hewan dan tumbuhan. Perwilayahan dapat bermanfaat untuk berbagai kepentingan, antara lain sebagai berikut, yaitu memisahkan sesuatu yang berguna dan kurang berguna, mengurutkan keanekaragaman kondisi permukaan bumi, menyederhanakan informasi dan berbagai gejala di permukaan bumi yang sangat beragam, dan terakhir memantau perubahan-perubahan yang terjadi di permukaan bumi. Ada pula tujuan perwilayahan, yaitu sebagai berikut, penyebaran dan meratakan pembangunan sehingga dapat menghindari adanya pemusatan kegiatan, menjamin keserasian dan koordinasi terhadap berbagai kegiatan pembangunan yang ada di tiap-tiap daerah, serta memberi pengarahan kegiatan pembangunan tidak saja kepada aparatur pemerintah di pusat ataupun daerah, tetapi juga kepada masyarakat dan para pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kami di kelompok 3 akan menjelaskan mengenai konsep tata ruang. Pada presentasi kali ini yang akan menjelaskan adalah saya, Rindu, Sharla, Vanita, dan Fiona. Pengertian konsep tata ruang. Ruang adalah tempat makhluk hidup melakukan aktivitas meliputi ruang darat, laut, dan udara. Tata ruang adalah wujud tempat makhluk hidup melakukan aktivitas. Dan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Fiona. Pengertian tata ruang. Tata ruang merupakan bentuk dari susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang peruntukannya terbagi-bagi ke dalam fungsi lindung dan budidaya atau pola ruang. Slide selanjutnya akan dibaca oleh Vanita.
Tujuan tata ruang yang pertama ada terwujudnya keharmonisan antar lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang kedua, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan SDA dan SDB dengan memperhatikan SDM-nya. Saat selanjutnya akan dibacakan oleh Sherla. Nah, faktor penataan tata ruang itu ada apa aja sih? Nah, di dalam geografi, faktor penataan ruang itu ada 4. Yang pertama, kondisi fisik. Kondisi fisik, wilayah NKRI yang rentan terhadap bencana. Yang kedua, potensi sumber daya. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Lalu nomor 3, ada keadaan ekonomi, sosial, politik, hukum, pertanyaan, keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan. Dan yang terakhir ada geostrategi politik ekonomi. Penataan ruang dilakukan secara berjenjang dan bersifat komplementer. Klasifikasi tata ruang. Ditegaskan dalam Undang-Undang Penataan Ruang bahwa penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama, kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Rencana tata ruang nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Tata ruang nasional meliputi rencana struktur ruang wilayah nasional dan rencana pola ruang wilayah nasional. Tata ruang provinsi, rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi yang merupakan penjabaran dari RWN dan yang berisi tujuan kebijakan serta strategi penataan ruang wilayah provinsi. Tata ruang kabupaten, rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, dan rencana struktur ruang wilayah kabupaten. Tata ruang kota, rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota yang merupakan penjabaran dari RT/RW provinsi dan yang berisi tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota. Untuk Asas penataan ruang menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 terdapat keterpaduan, keserasian, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilan gunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, dan akuntabilitas. Keterpaduan maksudnya diselenggarakan dengan mengintegrasikan kepentingan yang bersifat lintas sektor, wilayah, dan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan itu ada pemerintah daerah, dan masyarakat. Lalu yang keberlanjutan artinya menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan tampung lingkungan untuk memperhatikan generasi yang mendatang. Lalu keberdayagunaan dan keberhasilgunaan artinya mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya. Lalu keterbukaan artinya memberikan akses luas kepada masyarakat. Kebersamaan dan kemitraan artinya melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan itu ada pemerintah daerah, dan masyarakat. Terus perlindungan kepentingan umum artinya mengutamakan kepentingan masyarakat. Kepastian hukum dan keadilan dilakukan berlandaskan hukum, dan yang terakhir akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata yang tidak disengaja. Oke, terima kasih. Kelompok 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, baik. Tadi sudah kita sama-sama jelaskan. Nah, sesi ini adalah sesi penting karena disinilah sesi kita mencoba memeras sarinya, memeras intinya. Apa sih hal-hal yang tidak kita pahami dari presentasi ketiga kelompok tadi, ya. Kemudian dan masing-masing kelompok berhak memberikan klarifikasi atau jawaban-jawaban yang ditanyakan oleh kelompok lain. Yuk, silakan. Siapa yang mau bertanya? Pak, aku boleh nanya nggak, Pak? Siapa nih? Oke. Viola, Pak. Aku mau nanya buat kelompok 2. Oke. Tadi kan disebut perwilayahan itu sama aja kayak regionalisasi kan. Terus tuh dijelasin juga kalau misalnya itu regionalisasi itu biasanya atas dasar iklim, lebih ke faktor-faktor fisiografisnya. Aku mau nanya, ada nggak sih bentuk regionalisasi yang berdasarkan kegiatan ekonomi gitu? Kalau misalnya ada, boleh disebutin nggak contohnya? Makasih. Oke. Dicatat ya kelompok 2 ya, notulennya ya. Baik.
Satu lagi deh, atau 2 orang lagi Saya mewakili. Oke, Rindu, silakan Rindu. Saya mau nanya untuk kelompok 2 juga. Tadi kan dijelaskan bahwa wilayah fungsional itu gunanya untuk mendukung wilayah pusat. Contohnya seperti Bekasi yang tadinya merupakan wilayah fungsional, terus dia berubah menjadi wilayah metropolitan karena kemajuan. Nah, apa yang mempengaruhi faktor wilayah tersebut berubah dari wilayah fungsional menjadi wilayah pusat? Terima kasih. Oke. Berubah ya. Mohon dicatat kelompok 2 notulen ya. Kalau gitu teman-teman yang lain juga bisa mencatat ya. Aku mau nambahin sebentar. Kan tadi dikasih tahu bahwa perwilayahan itu bisa dibentuk dengan faktor iklim. Dan di Indonesia itu kan iklimnya cuma berfokus kedua, yang paling sering hujan dan panas. Kira-kira di Indonesia selain dari faktor iklim, perwilayahannya dari faktor apa aja ya? Oke, perwilayahan di Indonesia ya. Oke, faktornya apa saja? Satu lagi, boleh kelompok 3 nih, atau kelompok berapa yang? Ya, kelompok 3 yang belum ya, silakan. Mau tanya ke kelompok 1. Sabila, kelompok berapa, maaf Sabila? Dari kelompok 3, Pak. Tepat sekali, yuk. Jadi kan di dalam suatu wilayah banyak ukuran-ukuran kelasnya. Nah, dalam klasifikasi wilayah itu, cara kita menentukan perbedaan tingkatnya gimana ya? Kasih. Cara membedakan apa? Ulangi, Keisha? Cara kita menentukan perbedaan tingkatnya gimana? Menentukan perbedaan tingkat wilayah ya. Oke. Saya juga boleh nanya nggak, Pak? Boleh. Siapa tuh? Siapa tadi? Kelompok 1. Siapa namanya? Maaf. Korina. Korina. Oke, Korina silakan. Tadi kan dijelasin saya mau nanya perbedaan wilayah vernakular sama perseptual itu apa? Oh, gitu. Soalnya tadi di PPT yang disama-samain. Itu perbedaannya apa dan persamaannya apa? Oke, thank you. Vernakuler dan perseptual ya, vernakuler dan perseptual ya. Oke. Kalau tadi kan disamain, ini perbedaannya. Oke. Oke, Liva silakan. Ada lagi? Terakhir deh, ini terakhir. Biar nanti direspon oleh masing-masing kelompok. Ada lagi? Satu lagi? Cukup ya? Siapa yang mau dahulu duluan mau menyampaikan atau menjawab? Silakan. Siapa duluan? Saya coba jawab yang pertanyaan Fiona untuk kelompok 2 ya. Sebentar, respon. Oke, saya catat dulu ya. Raisa, lanjut. Jadi untuk di Indonesia itu ada beberapa klasifikasi lainnya. Salah satunya itu pembagian wilayah menurut kekhususannya. Jadi yang klasifikasi wilayah ini tuh dia tunggal gitu loh, ibaratnya misalnya di wilayah timur, di wilayah waktu Indonesia bagian timur, itu kan otomatis semua yang memiliki wilayah waktu Indonesia bagian timur menjadi satu kelompok kan. Itu satunya. Salah satunya adalah pembagian wilayah waktu ya, pembagian wilayah waktu ya, berdasarkan wilayah waktu. Salah satunya. Oke, kelompok lain ada kelompok yang Raisa, kelompok berapa? Raisa kelompok 2 ya? Iya, Pak. Oke, kelompok 2 yang lain boleh menambahkan ya, artinya nggak cuma Raisa doang ya. Pak, saya mau menambahkan merespon jawabannya Fiona misalnya, itu boleh ya. Baik, yang lain silakan. Setelah Raisa siapa? Yang mau respon pertanyaan teman-temannya, silakan. Saya mau jawab pertanyaannya Keisha, boleh nggak, Pak? Keisha, boleh. Jadi yang digunakan untuk menentukan perbedaan tingkat dalam klasifikasi wilayah itu ada 2 metode. Yang pertama metode interval sama hierarkis. Kalau metode interval itu yang harus diperhatikan adalah ukuran-ukuran kelas yang digunakan sebagai dasar penggolongan. Semakin banyak kelas interval yang digunakan, maka semakin banyak informasi yang diperoleh dari data yang bersangkutan. Tapi kalau metode hierarkis, setiap kelas itu memiliki hubungan dengan kelas di bawahnya ataupun di atasnya. Contohnya kayak hierarkis gini, misalkan wilayah RT yang paling bawah ya, lowers ya. Kemudian RW, ini yang hierarkis ya, RW. Kemudian di atas RW apa? Skupnya kelurahan. Kelurahan dan kelurahan jadinya apa? Satu kecamatan itu hierarkis ya, hierarkis, dan setiap
level tingkatan itu memiliki merupakan wilayah daerah kekuasaan atau pemerintahan tersendiri gitu ya, kecamatan, kemudian kabupaten atau kota, kemudian provinsi, ya, kemudian negara. Itu hierarkis ya. Saya bilang masih ada yang kurang paham nggak? Coba biar di apa namanya dijelasin lebih ini lagi. Enggak, Pak. Udah ngerti kok. Baik. Pertanyaan saya bila sudah, pertanyaannya siapa lagi yang belum? Silakan. Saya mau merespon, silakan. Pak, aku mau jawab yang pertanyaannya Korina. Korina ya? Iya. Oke. Jadi kan tadi nanyanya perbedaan wilayah vernakular sama perseptual apaan? Ya. Nah, vernakular itu wilayah yang berkaitan sama budaya. Contohnya Pekalongan itu kota batik. Kalau perseptual itu wilayah yang biasanya dipengaruhi sama representasi tertentu. Contohnya kayak Big Apple di AS, tapi klasifikasinya sama. Maaf, statementnya terakhir diulangi dikit. Setelah Big Apple. Klasifikasinya sama. Oh, klasifikasinya sama. Jadi yang namanya perseptual kan berarti dari persepsi ya, dari pandangan, sudut pandang gitu ya. Berarti dari pemikiran orang-orang gitu kan, dan seterusnya. Nah, vernakuler itu budaya gitu ya, ini dia. Lebih kepada budaya. Kalau Bogor kota hujan itu vernakuler atau perseptual? Siapa yang bisa merespon? Bogor kota hujan itu vernakuler atau perseptual kira-kira? Perseptual, Pak. Kenapa, Sasa? Karena kan itu hujan kan bukan kayak budaya gitu. Oke, terus apalagi? Iya, terus itu juga kayak kalau hujan ya berarti persepsi dari orang-orang kalau misalnya kayak Bogor sering hujan gitu. Ya karena dia lebih kepada faktor fisiknya yang pengaruh ya, bukan faktor budayanya ya. Oke, thank you very much. Belum pertanyaan siapa yang belum dijawab? Saya, Pak. Ada yang mau merespon, teman-teman terakhir? Saya mau jawab, Pak, tapi saya dari kelompok 3 juga. Oh gitu, nggak apa-apa, silakan. Jadi kan pertanyaan tadi, kenapa Bekasi yang tadinya fungsional jadi pusat, itu ada 3 faktor. Pertama itu karena lokasi sangat menentukan perkembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Kedua itu sumber daya manusia yang memegang peranan yang sangat penting dalam memajukan suatu wilayah. Tanpa adanya SDM yang andal, maka wilayah Bekasi akan kesulitan untuk mengembangkan wilayahnya. Yang ketiga itu perubahan gaya hidup masyarakat supaya mereka bisa maju. Betul. Artinya kalau misalkan ini kan Bekasi sebagai wilayah pendukung Jakarta ya, Jabodetabek ya, pendukung. Nah, ketika wilayah pendukung itu berkembang misalkan berkembang secara mandiri gitu ya, ekonominya kah, sosialnya kah, penduduknya gitu ya, secara administrasi pemerintahan juga berkembang misalnya itu juga akhirnya menjadi growth pole-nya, pusat pertumbuhannya juga mandiri. Bisa jadi jangan-jangan Bekasi akan menjadi kota metropolitan sendiri gitu ya, menjadi kota metropolitan sendiri karena dia berkembang. Sesi berikutnya Pak Doni minta penilaian. Nah, ini bagaimana teman-teman evaluator refleksi ya, merefleksikan dari masing-masing kelompok. Pak Doni minta dari kelompok 1 perwakilannya untuk memberikan sedikit pandangan mengenai bagaimana presentasi dari kelompok yang lain. Silakan. Baik, buat kelompok 2 dan kelompok 3 sudah bagus yang pertama, dan kedua dari tanya jawabnya sudah terlihat upaya untuk mencari lebih dalam walau dengan waktu yang sangat sedikit, terutama kelompok 3 dengan PowerPoint-nya sendiri. Dari saya segitu aja. Oke. Thank you, Mi. Kelompok 1 ini kelompok 1 ya, Mi ya? Ya, Pak. Oke. Kelompok 2, mohon evaluatornya silakan. Untuk kelompok pertama, dia kelebihannya dia singkat, padat. Tapi menurut saya sedikit terburu-buru dalam menjelaskan dengan menjelaskannya. Terima kasih. Terus lanjut. Terus ada lagi? Kelompok 3, menurut saya kelebihannya dia menggunakan PPT, itu effortnya lebih gede. Terus dia menurut saya menarik,
kelompok 1 sama kelompok 3 tuh menarik karena ada gambarnya. Menurut saya, kalau kelompok saya kan nggak ada sebenarnya. Terus Thank you, Corina. Lanjut. dia lengkap. Menurut saya kelompok 3 itu paling lengkap. Ya. Lengkap, tapi kekurangannya menurut saya, terus dia rapih. Tapi kekurangannya menurut saya kurang contoh aja. Kalau kelompok 1 ada contohnya kan. Mantap. Nih hebat nih evaluatornya nih, keren nih. Evaluatornya keren, luar biasa nih. Dia detail sekali dalam menjadikan ini. Thank you, Corina. Wah, luar biasa, Corina. Biasa itu Pak. Oke. Putus-putus. Oke, thank you, Corina ya. Next, terakhir, kelompok terakhir. Pak Doni mendengarkan siapa evaluatornya? Bagaimana pendapat kelompok yang lain? Oke, Naura. Soalnya kelas ya, Naura ya. Iya Pak, jadi buat yang kelompok 1 sama 2, presentasinya udah bagus. Presentasinya juga jelas, singkat, sama padat. Udah sih Pak, itu aja. Kelompok 3, kelompok 2 juga sama ya? Sama aja kok Pak. Baik, terima kasih evaluatornya, thank you responnya, dan seterusnya. Luar biasa. Ternyata model siswa mengajar atau masyarakat mengajar ini menarik karena kalian benar-benar mengeksplor banget gitu ya, eksplorasinya luar biasa nih hari ini ya. Nggak nyangka Pak Doni sampai pertanyaannya sampai detail banget dan ya nggak dan bagus-bagus pertanyaannya, luar biasa ya. Ini hebatnya anak-anak lab school seperti ini ya, anak-anak lab sky ini ya. Dan evaluator juga keren-keren lagi ya, detail gitu ya, dan memberikan apresiasi juga. Selain memberikan kelebihan juga memunculkan kekurangan-kekurangan dari masing-masing kelompok. Ini terakhir sebelum Pak Doni minta closing atau ditutup, Pak Doni minta dong satu orang ya, mungkin bisa bercerita ada pengalaman baru apa yang dia dapat pada sesi pelajaran kita pada hari ini. Mungkin siapa yang berkenan memberikan merespon, silakan. Apa hal baru yang kamu dapat hari ini? Silakan. Jadi lebih ngerti aja sih Pak, soalnya teman-teman jelasinnya pakai bahasa. Pakai apa? Maaf, terakhir statement terakhir nggak jelas. Soalnya dijelasinnya pakai bahasa sendiri gitu. Pakai bahasa sendiri. Oke. Thank you. Satu lagi deh, Pak Doni minta Kalista, apa hal apa yang bisa kamu dapat hari ini? Hal baru apa yang bisa kamu dapat hari ini? Belajar ini sih Pak untuk memahami materi dengan waktu yang singkat. Jadi harus memahami materi, habis itu nanti menyampaikan lagi. Ya. Dan juga contoh-contoh yang diberikan oleh kalian ini luar biasa. Baik anak-anak, Pak Doni cukup untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan ini Pak Doni mau, kalau kita tatap muka pengen applause luar biasa buat kita semua. Yuk kita applause ya buat teman-teman ya semuanya ya. Oke, thank you very much, keren banget buat kalian ya. Terakhir Pak Doni minta untuk ditutup doa ya. Pak Doni minta siapa nih? Malano deh, Mal, silakan Mal. Mohon ditutup untuk doa, Mal. Menyelesaikan pembelajaran geografi, teman-teman mari kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Udah, Pak. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Paling tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih ya. Thank you ya. Yo, Waalaikumsalam.